Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku akan bikin video Journal with Me part 2. Jurnal kali ini aku akan membahas tentang masa-masa aku di SMP, kayak jadi junior high school memory gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal SMP itu pasti panjang banget ceritanya. Tapi di sini aku cuma punya space 2 halaman untuk nulis dan menuliskan apa aja yang aku lakukan dan terjadi di SMP. Di SMP awalnya tuh aku benar-benar gak punya temen. Aku sendiri karena tuh dari SD aku tuh yang ke SMP ini cuma aku doang. Karena ini SMP-nya tuh jauh banget dari rumah. Dan kebanyakan temen SD aku tuh pada ke pesantren. Jadi kayak aku sendiri gak punya teman. Dan selama MPLS ya, tuh aku gak punya teman sama sekali loh. Aku baru punya teman saat dibagi kelas. Di SMP ini juga aku banyak mencoba hal baru, kayak aku nggak ada niatan buat ikut paskibra, nggak ada rencana buat ikut paskibra. Tapi di SMP ini aku tiba-tiba ikut paskibra dan aku jadi nyoba hal baru kan. Oh gini ternyata paskibra tuh. Tapi selain paskibra aku juga ikut eskul pramuka, yang dimana tuh aku sebelumnya belum pernah sama sekali camping. Tapi ini jadi pengalaman pertamaku gitu ya, camping pramuka tuh kayak gini gitu kan, beda ya camping sekolah sama camping pramuka. Nah camping ini tuh aku ikut LT2 sama LT3, yang dimana LT3 ini tuh lombanya tuh campingnya gak cuma semalam tapi 3 malam ya kalau gak salah, aku lupa. Dan jadi pengalaman baru aku juga gitu. Dan selain eskul juga, aku juga punya pengalaman ke luar Jawa 2 minggu ke Kediri, kampung Inggris, Pare. Ini tuh jadi pengalaman yang paling menyenangkan banget, karena tuh aku belum pernah ke daerah Jawa kan, belum pernah gitu ya 2 minggu di daerah Jawa, Kediri gitu. Dan ini jadi seru gitu, dan banyak juga sih dapat pengalaman baru gitu kan, pelajaran bahasa Inggris yang gak didapatin di sekolah, terus dapat di kampung Inggris ini. Jadi tahu oh gini ya di Jawa tuh gitu kan, panasnya Jawa, gila sih. Selain yang tadi itu, di SMP juga aku bisa melanjutkan storytelling aku. Di SMP ini aku ikut 3 kali storytelling. Yang 2 kali ini tuh storytelling antar kelas, dan yang 1 kalinya ini keluar sekolah alias melawan sekolah lain gitu. Dan ini secara offline, karena aku kalau storytelling tuh paling online gitu kan, waktu itu COVID. Terus waktu 2022 waktu aku kelas 6 SD tuh udah masih dalam bentuk video, nggak langsung ke panggung gitu. Dan ini pertama kalinya aku ke panggung, dan persiapan aku cuma 2 hari. Itu jadi kayak wah gila sih. Walaupun cerita yang aku bawain tuh ya aku pernah bawain di tahun sebelumnya, tapi tetap aja kan gak ada persiapan lain, gak ada latihan Inggrisnya lain-lain. Jadi yaudahlah, ikut aja gitu ini tuh. Selain itu aku juga pernah jadi ketua kelompok KTI untuk karya tulis ilmiah, karena aku bukan orang yang suka memimpin dan aku gak pernah jadi pemimpin. Jadinya tuh ini jadi hal yang menarik buat aku, dan pengalaman pertama kali ya aku jadi pemimpin. KTI ini tuh gak cuma sembarang kita nyusun karya tulis kayak tugas gitu, bukan. Tapi ini proyek yang dimana kita tuh harus nyari ide makanan, terus diinovasi, terus kita pokoknya harus berbahan baku dari teknologi itu. Kayak misalnya waktu itu aku bikin keju mozzarella. Di sini aku jadi tahu bikin keju mozzarella tuh bukan hal yang gampang. Bahkan aku udah sampai 5 kali percobaan gak berhasil, karena keju mozzarella ini tuh membutuhkan suhu tertentu sama pH tertentu gitu, jadi susah gitu. Dan lagi tuh enzim renatnya tuh mahal banget, jadinya kayak
struggle banget ya, tapi jadi tahu kenapa keju mozzarella tuh mahal, karena ya emang susah gitu. Dan bahkan kita pas mau ngewawancara UMKM aja tuh, UMKM keju mozzarella di kotaku tuh agak susah, kebanyakan tuh PT gitu ya, kayak pabrik gitu. Tapi kan disuruhnya UMKM, tapi alhamdulillah dapet gitu. Dan keju mozzarella aku bukan yang langsung bikin keju jadi gitu, 2 kali percobaan jadi. Enggak, aku nggak tahu kenapa ya, keju mozzarella aku tuh 5 kali percobaan baru jadi gitu. Belum lagi bikin produknya juga sempat gagal. Tapi ini kayak jadi tahu gitu, oh iya ternyata keju mozzarella tuh bukan hal yang gampang, makanya tuh mahal banget kan makanan yang berbahan keju mozzarella gitu. Dan fun fact, aku baru bisa bikin keju mozzarella saat mendekati sidang KTI-nya. Jadi kayak akhirnya gitu bisa bikin keju mozzarella. Jadi kita tuh cuma bikin keju mozzarella dikit, padahal kita pakai susu murninya tuh seliter apa berapa gitu, pokoknya lumayan banyak, tapi jadi cuma dikit kan. Dan itu tuh keju mozzarella kita baru bisa kita pakai pas sidang doang. Jadi pas market day tuh kita nggak pakai keju mozzarella buatan sendiri karena belum bisa dan susah banget. Dan selain KTI, aku juga lulus dari SMP, alhamdulillah punya hafalan. Jadi saat program mengejar target hafalan sekolah yang ditargetin sama sekolah itu tuh tiba-tiba kita ditambahin jadi 6 juz. Dan aku tuh waktu itu cuma punya bekal 3 juz. Jadi kayak dalam waktu 1 bulan kita harus ngafalin, pokoknya dalam 1 bulan kita harus mencapai 6 juz gitu. Dan aku tinggal 3 juz lagi kan buat ke 6 juz tuh. Dan aku sempat pesimis kayak bisa nggak ya gitu, 3 juz lagi gitu. Dan aku tuh mikir kayak paling aku cuma 5 juz aja, tapi ternyata aku bisa. Dan yang aku gak expect lagi gitu ya, aku bisa mutkin 3 juz. Jadi aku 6 juz hafalan dan 3 juz mutkin. Dan ini di luar ekspektasi aku, dan aku gak nyangka kalau misalnya aku tetap bisa gitu. Dan tentunya aku juga bersyukur banget di SMP ini aku dapat teman-teman yang baik-baik banget, suportif banget. Pokoknya kayak aku kan ke SMP ini nggak punya teman sama sekali ya. Terus saat di SMP ini aku tetap punya teman yang baik banget sih. Dan by the way, ini jurnalnya juga hampir jadi. Di sini aku nambahin kupu-kupu itu dari buket bunga guys, dan kayak aku ambil aja karena lucu banget kan ditambahin. Dan ini udah jadi guys spreadnya, tinggal aku tempel sedikit lagi. Terus habis ini aku tulis. Aku bingung sih mau ngomong apa lagi. Pokoknya seru banget sih SMP ini, kayak wow seru banget. Ini aku almost pakai hiasan tuh di print sendiri ya, by the way. Aku nggak pakai kayak stiker vintage gitu, aku nggak punya. Jadi aku ngeprint sendiri, ngambil dari Pinterest, terus aku print pakai kertas biasa sih. Terus aku potong-potongin sesuai dengan apa yang aku mau. Dan ini foto-foto yang kayak berantai kayak gitu tuh yang aku lagi pegang itu aku bikin dari paper bag. Jadi itu tuh paper bag aku gunting bagian pinggirnya jadi panjang, yang bagian panjangnya gitu deh. Terus aku lipat-lipat, aku pasangin foto kecil-kecil gitu. Dan ini jurnal udah jadi. Ini aku suka banget sih sama hasilnya.